Halo, bismillahirrahmanirrahim. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, halo teman-teman semuanya dimanapun kalian berada. Kali ini saya mau sedikit sharing berbagi bagaimana caranya menghadapi orang yang ingin berhutang di toko sembako kita guys. Memang kadang istilahnya menghadapi orang yang ingin berhutang itu kadang gimana rasanya ya, kadang berat, kadang gimana, tetapi kalau kita tidak tegas nanti toko kita yang akan menjadi terganggu kesehatan finansialnya. Jadi kita memang membutuhkan suatu pendekatan yang betul-betul hati-hati karena bisa melibatkan hubungan yang istilahnya personal ya, dan juga bisa sensitif. Oleh sebab itu maka perlu adanya semacam kayak trik-trik ya, bagaimana caranya menghadapinya supaya sama-sama enaknya dan juga toko kita bisa berjalan, tidak ada kendala ya. Tetapi kalau bisa ya, sebaiknya kalau kalian pemula yang baru saja membuka usaha toko sembako itu baiknya jangan menerima hutang piutang guys. Jadi harus bayar cash atau tunai ya, biar nanti nggak pusing ke depannya. Jadi itu perlu dilakukan oleh kalian. Jadi langkah-langkahnya itu sebelum seseorang berhutang, kalian pastikan dulu aturan yang jelas ya mengenai kebijakan hutang di toko sembako kalian. Misalkan saja ini Pak, ini bisa berhutang ya, tetapi ada peraturannya. Pembayarannya misalkan harus dilakukan dalam waktu tertentu dan juga batasan jumlah yang bisa dihutangkan ya. Jadi memiliki kebijakan yang tegas guys, untuk supaya usaha toko kita menjadi lancar ya. Misalkan saja itu waktu pembayaran itu harus jelas ya, waktu pembayaran hutangnya. Misalkan saja pelanggan harus membayar hutang dalam 7 atau 14 hari setelah berhutang atau setelah transaksi. Jadi ini harus dilakukan ya. Ini tujuannya untuk menghindari keterlambatan yang bisa mengganggu kelancaran finansial toko sembako kalian guys. Jadi ini harus betul-betul harus dilakukan ya. Kemudian juga saat ada pelanggan yang ingin berhutang itu kita juga harus sopan. Kalau bisa itu kamu kasih tahu bahwa istilahnya toko kita itu nggak menerima hutang ya. Jadi nantinya toko kalian kedepannya akan aman ya. Tetapi apabila sudah terlanjur itu kalian juga harus selalu mencatat dengan jelas jumlah barang yang dibeli, terus harga, terus waktu jatuh tempo pembayaran ya. Ini harus dicatat dengan jelas supaya nantinya bisa membantu kalian mengingat dan melacak hutang itu dengan mudah ya. Dengan pencatatan yang baik juga bisa menjadi dasar jika kita melakukan penagihan. Jadi misalkan kita ada bukti, secara logika kita nagihnya itu nggak susah ya, ataupun nggak jadi istilahnya kayak orang padu ya, antara data yang sini begini, data yang sana seperti itu. Kalau kita mempunyai data yang jelas pasti kita mempunyai dasar yang jelas ya. Tetapi sebaiknya kalau misalkan toko kalian baru itu jangan menerima hutang guys, itu sepengalaman saya saja, biar kedepannya nanti kalian nggak pusing. Tapi ini sekedar sharing saja yang sudah terlanjur ya. Misalkan saja sudah terlanjur itu harus harus ditegaskan ya, harus dikasih batasan waktu supaya nantinya toko kalian itu tidak bangkrut, otomatis tidak bangkrut ya, atau mengganggu usaha kalian. Karena kalau hutang itu gimana ya, riskan sekali hubungan dengan pelanggan. Jadi hutang itu bisa menyebabkan ketegangan antara biasanya itu pemilik toko dengan pelanggan ya. Jadi kadang ada yang di satu sisi kita itu menjaga hubungan baik dengan pelanggan, terutama jika mereka adalah pelanggan tetap. Jika pelanggan mengalami kesulitan untuk membayar juga kita yang rugi, misalkan dia nggak
tepat waktu, kita yang waktunya akan rugi tentunya si pemilik toko. Jadi harus istilahnya banyak yang di otak-atik ya, misalkan dia nyicil bayarnya, kita juga harus kita harus memahami kondisi mereka dan kita terima saja daripada mereka nggak membayar sama sekali. Dan juga misalkan kita sudah waktunya sudah lama ataupun sudah jatuh tempo, kita itu harus mengingatkan pelanggan ya dengan cara mungkin di WA, di WhatsApp, atau memberitahu mereka secara langsung ya, tergantung kenyamanan mereka, tetapi dengan cara yang sopan dan tidak mengintimidasi ya. Jadi beratnya pemilik toko seperti itu ya, kalau sudah terlanjur ada hutang piutang, jadi kadang pelanggan tetap sama kita itu kadang bisa crash ataupun hubungannya menjadi tidak baik ya. Terkadang juga ada pelanggan yang mengalami kesulitan dalam membayar hutang sekaligus, jadi kita harus beri mereka pilihan ya, sedikit demi sedikit, supaya menawarkan sistem menyicil ya, istilahnya mereka menyicil secara pelan sehingga bisa lunas hutangnya ya, daripada mereka tidak membayar sama sekali, nanti kita yang akan rugi tentunya. Dan juga begini guys, jangan lupa ya dikasih batas maksimal hutang, jadi nanti kalian itu nggak akan rugi. Kalau yang hutang banyak nggak dikasih batasan, nantinya malah hutang semua, buat muter lagi, buat belanja lagi akan susah tentunya. Jadi misalkan saja hanya boleh berhutang sejumlah sekian ribu ya, misalkan dalam satu bulan mungkin 100.000 atau 75.000 seperti itu ya. Jadi harus ada batasan ya, untuk membantu mencegah resiko kehilangan uang dalam jumlah besar guys. Misalkan nggak ada batasan, nanti satu bulan 1 juta, orangnya 50 juta guys. Kalau hilang gimana, kan kita yang akan rugi tentunya. Di samping itu juga kita bisa juga menolak orang yang ingin berhutang ke toko kita. Jadi nantinya toko kita nggak ada istilahnya hutang piutang ya. Kalau misalkan kalian tegas, itu kasih catatan saja ya, misalkan saja toko kami tidak menerima hutang ya. Jadi nantinya lebih oke lagi, lebih jelas lagi ya. Misalkan saja dikasih tulisan kayak gini guys, mohon maaf, di toko kami tidak menyediakan layanan pembayaran dengan cara berhutang. Kami hanya bisa melayani pembelian dengan pembayaran langsung ataupun cash guys. Mungkin bisa ditulis seperti itu. Itu misalkan kalau pembeli sudah banyak atau orang yang berhutang itu sudah banyak, tetapi mulai agak nggak jelas ya, itu sebaiknya mulai kita tegas-tegas kayak gitu guys. Juga kita bisa menawarkan ya, misalkan bisa melakukan pembayaran dengan kayak aplikasi, ataupun misalkan dengan kayak sekarang aplikasi pembayaran kan banyak kayak Dana dan lain-lain ya. Jadi mungkin bisa membayar dengan aplikasi itu daripada berhutang. Juga kita juga harus menjelaskan ke pelanggan ya. Jadi kebijakan toko kita itu tidak memungkinkan untuk memberikan hutang ya. Misalkan saja kami memiliki kebijakan toko untuk tidak memberikan hutang kepada pelanggan demi kelancaran operasional toko ya. Jadi seperti di atas tadi, kasih tulisan seperti itu ya, mungkin demi kelancaran operasional toko kami tidak menerima hutang, mohon maaf yang sebesar-besarnya, kayak gitu juga bisa guys. Jadi kita bisa membuat pelanggan merasa nyaman dan juga tidak terhina ya. Jadi kita harus tetap sopan, tetap ramah, profesional. Jika perlu berikan alasan yang mungkin masuk akal ya apabila kita ingin menolaknya. Mohon maaf ya, saat ini kami belum bisa memberikan hutang. Kami berharap bisa tetap melayani Anda dengan cara lain, itu misalkan saja ya, intinya ya cash lah, bayar cash gitu guys.
Jadi nantinya toko kalian tidak akan rugi dan juga tidak akan apa istilahnya ya, nambah beban pikiran juga. Jadi mungkin seperti itu dulu video dari saya, mudah-mudahan saja video ini bisa bermanfaat, sekedar sharing-sharing ringan saja supaya nantinya toko kalian semuanya, ataupun kalian yang pemula yang ingin membuka toko usaha toko sembako ataupun minimarket dan lainnya, sebetulnya sama saja cara kerjanya. Jadi jangan menerima hutang ya kalau bisa. Oke, saya akhiri. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.